Sore hari ini terselamatkan untuk telur ayam hutan. Jadi kita eh, hari ini baru panen. Harusnya udah eh, 10 butir ya untuk ayam hutannya bertelur, tapi yang terselamatkan 5 butir. Jadi yang 5 butir itu karena kita telat untuk ambil telurnya di kandang, jadi dimakan sama indukannya. Jadi seperti itu teman-teman. Hari ini alhamdulillah banget nih kita dapat uh, 2 telur ayam hutan. Nah ini kebetulan kita punya ayam hutan di ayam hutan di ujung sana. Nah ayam hutannya itu dia bertelur teman-teman. Nah ini hasil ayam hutan sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh ini sih apa kalau boleh kasih saran sama teman-teman sih, mending pelihara ayam hutan ya, karena satu butir telur ayam hutan aja 50.000 loh teman-teman. Jadi satu butir ayam telur ini telur ayam hutan ini di harga 50.000. Nah jadi kalau teman-teman bisa membudidayakan ayam hutan lebih bagus daripada burungnya, karena ayam hutan ini setiap 2 hari sekali dia bertelur teman-teman. Jadi ayam hutan ini setiap 2 hari sekali dia itu bertelur. Nah, ini juga kita cuma satu babon ya. Coba kalau ada 3 atau 4 babon gitu ya, mungkin bisa panen banyak gitu ya. Karena ternyata harga telur untuk ayam hutan ini masih mahal teman-teman, masih mahal. Jadi satu butir ayam hutan ini, telur ayam hutan ini di harga 50.000. Jadi hari ini alhamdulillah udah ada 5 butir yang terselamatkan. Nah ini yang 3 sudah kita sedang tetaskan. Nah ini tinggal 2 teman-teman. Nah ini tinggal 2 butir. Semoga nanti ini ya ayam-ayamnya menetas ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar breeding baik ayam hutan maupun breeding ayam hutan maupun burung di kandang aviari, boleh silahkan ya. Yang belum follow silahkan di follow dulu, yang belum tap layar boleh silahkan di tap layar. Nanti kita lihat ke sana indukan ayam hutannya ya teman-teman, sebelum kita kasih makan burung-burungnya. Kita lihat dulu untuk indukannya. Jadi kita lihat indukan ayam hutan. Nah ini hari ini kita panen 2 butir ya. Kita panen 2 butir dan mudah-mudahan untuk hari ini terus untuk besok mudah-mudahan dia itu mau bertelur lagi ya teman-teman ya. Nah ini tuh untuk betinanya di atas. Nah ini untuk jantannya ya teman-teman ya. Jadi ini jantan ayam hutan. Dia itu udah jinak dan pastinya galak ya teman-teman ya. Tuh kan. Jadi dia mau ngejar kita. Nah kebetulan hari ini tuh kita panen ada 2 telur
ayam hutan. Kalau untuk anakan yang umur 1 atau 2 minggu itu bisa sampai 150.000 ya teman-teman ya. Dan itu belum jelas jantan atau betina. Jadi kalau nanti teman-teman mau breeding, sebenarnya masih ini loh, masih rekomendasi breeding ayam hutan daripada burung gitu ya. Soalnya burung itu justru lama teman-teman. Nah ini aja kita udah baru belum ada 2 bulan ini kita udah panen 10 butir. Nah harganya itu kalau telur 1 butir itu 50.000. Bahkan ada yang bisa lebih gitu ya, untuk yang benar-benar pemain ayam hutan itu, dia itu berani bayar lebih. Ada yang 100.000 1 butir gitu ya. Jadi macem-macem. Nah tuh dia galak tuh. Jadi itu teman-teman, kalau saran sih ya, kalau boleh saran ya, ini dikira makanan burung murai. Nah ini kalau saran kita sih sama teman-teman gitu ya, lebih bagus ayam hutan daripada kalau burung kan lebih ke ini ya, agak lama. Nah ini nggak begitu lama. Kita punya 1 pasang ayam hutan, ternyata udah bisa menghasilkan teman-teman. Dan ayam hutan jarang banget yang ini jual anakan nggak om. Biasanya kita jual kalau udah menetas, kita jual anakannya. Nah ini kan ini baru kita tetasin ya, karena yang terselamatkan itu cuma 5 butir teman-teman. Nah ini untuk hari ini 2 butir. Kemarin yang sedang kita tetaskan itu ada 3 butir. Harusnya itu udah 10 butir ya. Jadi yang 5 butir itu kita terlambat ambilnya. Jadi kalau terlambat ngambil itu biasanya dipatokin, dimakan sama indukannya gitu guys. Jadi kalau bicara ayam hutan ini masih rekom banget ya. Kalau teman-teman mau breeding, sebaiknya nyari ayam hutan gitu. Mahal nggak apa-apa teman-teman, karena ayam hutan itu kalau yang jinak, apalagi tipe seperti ini nih, ini tipenya jinak teman-teman. Jadi dia semakin jinak, ayam hutan itu semakin mahal. Jadi diginiin aja dia mau narung tuh kan. Jadi kita kalau masuk ke dalam aja kita nggak berani, karena dia galak banget. Jadi seperti itu teman-teman, semakin jinak, semakin galak, ayam hutan itu semakin mahal. Kalau yang baru metik dari hutan itu biasanya murah teman-teman. Kalau yang baru metik itu biasanya murah. Jadi mungkin nggak sampai 500.000 ya kalau yang baru petikan. Nah kalau ini yang udah jinak seperti ini mahal, 1 pasang bisa sampai 3 juta 4 juta gitu ya. Kalau yang udah pasti seperti ini mahal teman-teman. Ini udah pasti produksi gitu ya. Ini udah pasti produksi, jadi ya namanya juga harga ya, pasti bawa ini ya. Kalau orang Jawa bilang itu harga nggawa rupa. Jadi harga itu menurut barangnya ya. Kalau barangnya bagus seperti ini ya udah pasti ini kan jinak tuh.
jinak dan dia itu nakal, teman-teman. Ini yang jantannya. Nah, yang betinanya yang di atas tuh. Ini asli ayam hutan dari lereng Gunung Slamet ya, teman-teman ya. Jadi memang kebetulan kita agak dekat dengan lereng Gunung Slamet. Jadi ini asli dari Jawa Tengah dan ini ayam hutan asli dari lereng Gunung Slamet. Karena ada, kalau nggak salah di Indonesia itu ada 7 macam ayam hutan. Nah, kalau yang ini tuh Jawa. Kalau ini dari Jawa, dari lereng Gunung Slamet. Nah, ini original ya, original asli satu pasang, dan ini berpasangan dari hutan. Nah, jadi semakin jinak ini justru dia itu semakin mahal ya, teman-teman ya, untuk ayam hutan ini. Dan hari ini kita ada panen 2 telur tuh. Jadi hari ini itu kita dapat 2 telur ayam hutan. Nah, ini biasanya kalau kita terlambat sedikit aja untuk ambil telurnya itu, kita nggak kebagian, teman-teman, sama indukannya. Karena indukan ayam hutan ini tipikalnya itu kalau kekurangan asinan atau gizi itu biasanya dia justru makan telurnya sendiri gitu ya. Jadi sangat nggak bagus, teman-teman. Makanya kalau kita cepet-cepetan. Jadi kalau misalkan kita ambilnya terlambat ya udah, kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ayam hutan yang kita pelihara itu tipikalnya seperti itu. Ayam hutan di yang kita pelihara itu dia tipikalnya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita terlambat untuk ambil telurnya, ya udah, kita nggak kebagian. Cuma hari ini kita lagi beruntung lah, karena kita pulang cepet dari kegiatan. Nah, ini kita dapat 2 butir telur ayam hutan. Nah, ini seharusnya udah ada 10 butir ya, teman-teman. Harusnya udah ada 10 butir. Cuma yang 5 butir itu kita nggak terselamatkan, teman-teman. Jadi yang terselamatkan baru 5 butir. Yang 3 butir udah sedang kita tetaskan ya. Nah, ini ada 2 lagi. Nah, itu mau ditetaskan pakai mesin penetas ya, Bang. Ini kita kebetulan punya ayam kampung. Kita punya ayam kampung, jadi kita tetaskan kita titipkan di ayam kampung dulu. Cuma harus hati-hati, teman-teman, kalau mau menitipkan telur ayam hutan ke ayam kampung itu atau ayam Jawa. Itu biasanya kalau udah mengeram, sekeliling sangkarnya itu harus dikasih kayak ram gitu ya. Karena baru sehari netas aja ayam hutan ini udah bisa lari kemana-mana biar terselamatkan. Emaknya indukannya nggak ngeramin ya, Bang. Itu ayam hutannya. Sebenarnya mau ada tipikal karena kebetulan yang kita punya ini indukannya seringkali dimakan telurnya ya, sama nggak tahu sama jantannya atau sama betinanya, kita belum tahu. Tapi ini harusnya per hari ini sudah sekitar 10 butir ya. Per hari ini harusnya udah 10 butir. Cuma
kita baru kena 5 butir. Nah, yang 3 butir itu udah kita tetasin. Ini tinggal 2 butir, kita nanti tetasin juga. Nah, jadi ada tipikal ayam hutan yang seperti itu karena biasanya kalau ayam hutan yang mau makan telurnya sendiri itu dia kurang gizi, kurang asupan kayak protein gitu ya. Jadi harus dikasih asinan. Jadi kayak macam ada asinan gitu. Nah, itu harus dikasih asinan biar dia nggak seperti itu. Terus untuk sarangnya juga memang harusnya agak tertutup ya teman-teman ya. Kalau kita punya sarangnya cuma pakai gardus masih biasa seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, untuk sarangnya kita cuma pakai gardus. Jadi sebenarnya kalau untuk ayam hutan ini gampang banget teman-teman. Kalau untuk ayam hutan ini gampang banget untuk dipelihara ya. Yang katanya susah, yang katanya sulit, terus yang katanya suka penyakitnya ini, justru kalau ayam hutan itu malah menurut saya itu kebal gitu ya. Karena dia udah terbiasa di hutan. Anak-anak tuku bos ya mengko ke. Engko dia lagi netes telu, terus dia loro maning. Mengko mudah-mudahan sing telu netes bela maning, terus sing loro ke nembe arep tak titipna. Karena urung tuku mesin penetas dewek kok. Urung tuku mesine. Engko ngeris tuku mudah-mudahan bisa menetaskan sendiri, dan kita tambah indukan ya teman-teman, untuk tambah betinanya. Jadi nanti untuk betinanya kita tambah. Itu bertelur di jerami itu bang, ayam hutannya apa di tanah itu yang telurnya diambil. Ini di ada sarangnya teman-teman. Kita kasih sarang jerami, ada gardus kayak gitu ya, kelihatan ya teman-teman. Nah itu sarangnya. Jadi kalau mau bertelur dia itu naik masuk ke situ. Cuma harusnya sarangnya itu kotak teman-teman. Harusnya sarangnya kotak biar si jantan itu nggak masuk. Dan mungkin juga kalau dia udah musim bertelur, si jantan itu harusnya dikeluarin gitu. Tapi untuk saat ini belum ya. Nanti kita tambah kandangnya yang di sebelah sini. Nah ini nanti rencana kita tambah ada 3 betina ya, 3 betina 1 jantan. Nah ini nanti kita sistemnya nanti kita ada kita lobang di sana gitu ya, kita lobangin, dan di sana kita lobangin. Nanti kalau ayam yang jantan ke sini, kalau di sini udah bertelur pindah ke sini. Nah nanti kalau udah di sini udah bertelur pindah ke sana. Rencana seperti itu teman-teman. Jadi kita punya rencana seperti itu biar terselamatkan gitu. 1 pasang sampai berapa om ayam hutan kalau mau belajar ternak? Kalau yang udah seperti ini agak mahal ya teman-teman, bisa sampai 3 atau 4 juta itu 1 pasang. Cuma kalau untuk ayam hutan, kalau teman-teman telaten itu sebenarnya mirip kayak ayam kampung gitu ya. Jadi yang jantan itu sebenarnya jangan dimasukin jadi satu, hanya ketika masa perkawinan gitu ya. Jadi kalau mau mengawinkan baru dimasukkan seperti ini. Nah kalau udah bertelur sebenarnya jantannya ambil dicabut gitu ya, dicabut nanti pindah ke betina yang satunya. Harusnya seperti itu. Cuma kita masih belum ini. Bang, ayam hutan itu kalau beli harus ada sertifikatnya nggak? Kalau untuk sementara ini ayam hutan nggak, teman-teman. Ayam hutan itu masih bebas. Tapi kalau teman-teman mau yang bersertifikat juga bisa kita bikinkan di BKSDA gitu ya. Cuma nanti jatuhnya mahal lagi, teman-teman. Kalau pakai sertifikat bikin sertifikatnya aja mahal gitu ya. Jadi yang terpenting kalau untuk ayam hutan saat ini belum dilindungi ya.
belum harus harus kayak misalkan kayak jalak Bali gitu ya. Jadi masih bebas. Nah, ini hari ini kita alhamdulillah dapat 2 telur. Jadi kayak kayak burung ini juga belum. Nah, kalau ini udah mulai ya. Kalau yang burung cucak hijau ini dia udah mulai dilindungi sama undang-undang gitu ya teman-teman. Cuma belum belum pasti banget. Yang udah pasti itu kayak jalak Bali gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya aviari gitu ya, kan bisa deket nih sama burung seperti ini. Kalau kita nggak punya aviari, kita nggak mungkin bisa sedekat ini dengan burung cucak hijau. Apalagi cucak hijau ini burung burung tinggi gitu ya. Nah, jadi sama semua burung itu di sini kita dekat. Kayak ini ada murai batu nih. Nah, ini murai batu yang jantan teman-teman. Nah, ini murai batu yang jantan. Jadi kita asik bermain di kandang aviari sambil kita kasih makan burung-burungnya. Nah, kayak kayak gini kan cucak hijau itu deket. Dia itu jinak teman-teman. Kalau mau diginiin juga dia biasanya mau. Kita ini aja. Kita tipu dia dengan tanah. Tuh kan. Karena ini belum waktunya dikasih makan. Tapi dia tahu kalau ini tanah. Nah, jadi kalau sore-sore seperti ini kita bisa deket dengan burung murai batu, dengan cucak hijau. Terus ada jalak Bali di sana tuh teman-teman. Jadi ada jalak Bali, ada puyuh hutan tuh. Di bawah ada puyuh hutan. Dan nanti kalau teman-teman punya kandang burung aviari, isinya harus komplit ya teman-teman ya. Jadi ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Makan jangkriknya di jam berapa aja bang? Untuk burung atau ayamnya? Kalau untuk burung pagi sama sore sih. Kalau untuk burung pagi sama sore. Jadi pagi-pagi kita kasih makan jangkrik, sore kita kasih makan jangkrik. Nah, kalau siang itu mereka juga kita kasih makan fur. Kita sediakan ada fur ayam. Kita menggunakannya fur ayam. Terus ada buah-buahan gitu ya. Terus di sini nanti juga pisang nih. Kita pisangnya juga udah berbuah tuh. Jadi nanti pisang yang berbuah ini kita nggak bakalan ambil ya, biar dia itu masak di ini di pohonnya untuk makan burung-burungnya. Nah, di sini ada jalak Bali itu teman-teman. Kalau ini jalak Bali dia itu harus bersertifikat ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli burung jalak Bali itu nggak ada sertifikatnya. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Yang belum tap-tap layar boleh dong tolong dibantu di tap-tap layar. Dan yang belum follow hostnya boleh silahkan di follow hostnya ya. Biar kita belajar bareng-bareng di sini tentang ayam hutan, tentang burung, tentang kandang burung aviari. Jadi nanti teman-teman setidaknya tahu paham kalau mau bikin aviari gitu ya. Dikasihnya per ekor burung berapa jangkrik bang? Kita biasanya nggak ngitung ya teman-teman. Jadi kalau biasanya sih di bawah 5 lah ya. Kalau kita perkiraan aja kalau satu burung itu udah makan di atas 3 ekor, di bawah 5 ya udah kita nggak kasih makan lagi. Jadi nggak banyak. Yang terpenting pagi sama sore. Hadir om, barangkali mau kirim-kirim hewan siap kita bantu pengirimannya ke seluruh Indo via YIA Yogyakarta.
Oke, di itu aja ya. Ini Bang Kurir. Bang Kurirnya silahkan di follow dulu, terus nanti masuk di profil nggak apa-apa. Di DM juga nggak apa-apa. Mas, itu jalak Bali, iya betul, ini jalak Bali. Nah, ini kita mau jelasin sedikit tentang jalak Bali ya, karena jalak Bali ini burung yang sudah dilindungi oleh undang-undang, dan teman-teman kalau mau pelihara jalak Bali harus yang resmi, harus ada sertifikatnya. Kalau enggak nanti justru teman-teman yang eh, bermasalah, karena biasanya kan banyak yang mengincar harga murah gitu ya, harga murah tapi bermasalah. Nah, jangan sampai ya teman-teman, kalau untuk jalak Bali sebisa mungkin kalau mau beli mahal dikit nggak apa-apa, yang terpenting uh, ada sertifikatnya gitu. Kalau nggak ada sertifikatnya jangan mau. Kalau yang nggak ada sertifikatnya jangan mau, karena kalau untuk bicara burung jalak Bali ini memang dilindungi oleh undang-undang ya, dan harus ada sertifikatnya. Kalau misalkan beli sepasang ya harus dua-duanya ada satu pasang gitu. Mas, satu pasang harga berapa? Kalau untuk jalak Bali yang umurnya 1,5 atau yang udah siap produksi itu bisa sampai 6 atau 7 juta ya. Kalau untuk jalak Bali. Tapi itu yang udah siap produksi. Kalau yang anakan umur 3 bulan atau 4 bulan ya bisa sampai 3,5 4 juta gitu, tergantung nanti jarak pengirimannya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau untuk jalak Bali itu udah harus yang bersertifikat. Kalau yang di sini kita baru jalak Bali. Belum kita ada jagal Papua, tapi karena satu jadi kita nggak masukin ke aviari. Jagal Papua juga nggak bagus. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari dan juga burung-burung yang kita masukkan di aviari. Karena kalau kita bicara kandang burung aviari, memang kita harus belajar teman-teman. Jadi setidaknya tahu burung apa yang bisa masuk di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk gitu. Bang, vitaminnya pakai apa untuk semua burungnya? Bahkan sampai detik ini kita nggak pernah pakai vitamin teman-teman. Jadi sampai detik ini kita nggak pernah yang menggunakan namanya vitamin, itu nggak pernah. Karena konsep dari kandang burung aviari ini sendiri kan dia alami ya teman-teman. Jadi benar-benar kita bikin alami. Untuk bagian bawah seperti ini juga kita nggak tanam rumput. Biasanya kan aviari itu bagian bawah itu ditanam rumput gitu ya. Tujuannya apa teman-teman? Kalau di sini kita tanam rumput, itu otomatis burung-burung yang lain itu dia tidak bisa cari makan yang secara alami gitu ya. Kayak di sini ada cacing, ada rayap, ada semut. Nah, itu justru makanan-makanan favorit mereka. Makanan yang berprotein tinggi itu kayak rayap, semut, cacing, terus hewan lain yang ada di tanah gitu ya. Karena konsepnya itu jadi sampai hari ini ya alhamdulillah, walaupun cuacanya hujan, terus panas, hujan lagi, burung-burungnya alhamdulillah sehat. Yang terpenting kita kasih makan setiap hari ya teman-teman. Dalam tanda artiannya kita sediakan makanan kayak misalkan fur gitu ya. Fur kita kasih setiap hari. Terus kayak buah kita kasih setiap hari. Dan ada
jangkrik. Nah kalau musim-musimnya seperti ini ya sekali-kali kita kasih ulet Hongkong. Nah biasanya kan ada itu yang jual ulet Hongkong. Nah itu biasanya kita kasih walaupun 1 minggu 1 kali, tetap kita kasih untuk penghangat. Nah itu pun nggak tiap hari kalau untuk ulet Hongkong gitu ya. Yang pasti setiap hari itu jangkrik sama buah, terus sama ini jangkrik, buah, sama fur. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah ini kembali lagi ke ayam hutan ini ya teman-teman. Sebenarnya kalau di untuk ayam hutan ini sih menurut saya lebih walaupun mahal ya, walaupun mahal indukannya, tapi lebih cepat kalau breeding ayam hutan. Dan untuk ayam hutan ini masih langka loh teman-teman, yang breeding itu masih langka. Jadi yang ternak ayam hutan ini masih langka, permintaan ayam hutan ini semakin banyak, bahkan telurnya aja laku teman-teman. Telurnya bisa sampai laku 50, 100 gitu ya per butir. Nah ini sebenarnya masih sebenarnya masih rekomendasi nih kalau untuk ayam hutan gitu ya, karena jarang banget ada yang ini teman-teman, yang ternak ayam hutan itu jarang. Terus teman-teman kalau mau beli ayam hutan lebih baik yang peliharaan ya, jangan yang tangkapan hutan baru metik dari hutan 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Itu jangan. Nanti dia nggak bakalan hidup teman-teman, nggak bakalan hidup lama gitu ya, karena karakter ayam hutan ini kan dia itu ini ya, nggak mau jinak kalau nggak dari anakan gitu ya. Harganya kalau untuk indukan tergantung ya. Kalau misalkan yang seperti ini kan bisa dikatakan jinak nih teman-teman tuh. Jadi ayam hutan itu semakin jinak semakin mahal ya. Jadi semakin jinak semakin mahal. Kalau yang murah banyak teman-teman, kalau yang murah banyak, tapi belum tentu dia itu mau hidup gitu ya. Jadi biasanya kalau yang murah itu yang petikan hutan teman-teman. Yang petikan hutan, kalau yang udah seperti ini udah pasti produksi teman-teman tuh. Ini udah jelas produksi. Nah ini kita baru panen telurnya tuh. Kalau yang seperti ini udah produksi tuh. Anakannya baru kemarin kita udah jual, ada 10 ekor, dan ini kita lagi netasin 3 ekor, 3 butir. Nah ini kita mau tetasin lagi 2 butir. Mudah-mudahan nanti jadi semua. Kalau indukan yang udah seperti ini mahal, apalagi udah produksi gitu ya. Apalagi kalau udah yang udah produksi. Nah ini produksinya lancar. Kalau betinanya di atas tuh, betinanya di atas. Nah kalau ini jantan, dan ini ayam hutan asli dari Jawa Tengah. Ayam hutan hijau asli lereng Gunung Slamet. Karena ada, kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7 ayam hutan. Setiap daerah itu punya ayam hutan masing-masing. Ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Kalau untuk anakannya mungkin 1 minggu lagi ya, 1 minggu lagi baru menetas. Makanya buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu. Nanti siapa tahu, karena kita live-nya setiap hari.
pagi sama sore. Jadi nanti teman-teman selalu dapat informasi dari kita gitu ya. Kalau teman-teman mau beli anakannya juga ada sih, banyak. Jadi yang belum follow silahkan di follow, yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar, dibantu ya, sampai 1K aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ini kan baru 400 berapa gitu ya. Anakannya untuk satuan umur 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu itu bisa sampai 100 sampai 150 sampai 200 gitu ya. Jadi tergantung umur. Semakin ayam hutan ini semakin umurnya semakin semakin hari itu semakin mahal teman-teman. Jadi kalau yang baru menetas 1 minggu atau 2 minggu itu kisaran 100 sampai dengan 150. Nah ini coba kita kasih makan burung-burungnya dulu ya teman-teman ya, kasihan tuh udah nungguin. Ini kita ambil jangkrik di sana teman-teman. Ini kita simpan dulu untuk telurnya biar nanti kita tetasin ya. Nah tuh kan dia kalau kita kesini dia ngikut semua tuh burung-burungnya tuh. Jadi kita ambil jangkriknya di sana tuh. Kita ambil jangkrik dulu ya teman-teman ya. Karena udah pada nggak sabar. Karena jam segini tuh biasanya udah kita kasih makan. Jam segini tuh biasanya udah kita kasih makan ya teman-teman. Jadi cuma ini kayaknya jangkriknya kok banyak yang mati gitu ya. Tuh, jadi udah pada nggak sabar nih kasih makan. Kalau udah seperti ini, biasanya dikasih makan dia langsung ngedekat seperti itu. Tuh. Jadi kalau udah kelaparan itu udah nggak bisa dibendung teman-teman tuh.
jadi pada deket seperti ini. Jadi enaknya kalau punya aviari ya seperti ini teman-teman, kita bisa kasih makan burung-burungnya gitu ya. Tuh, jadi enak kalau punya kandang burung aviari itu enaknya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Jadi nanti teman-teman itu tahu burung apa saja yang bisa masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi seperti itu. Jadi udah pada ngantri teman-teman tuh. Terus kalau kasih makan juga dibiasakan seperti ini ya teman-teman. Kalau punya aviari dibiasakan kalau kasih makan itu pakai tangan seperti ini, biar mereka tetap jinak. Nah ini ada puyuh hutan ternyata teman-teman. Ini puyuh hutan satu pasang, dia itu selalu begitu kalau cari makan itu korek-korek di bagian bawah. Makanya kalau punya aviari ya harus ada burung bawah teman-teman. Harus ada burung bawah, harus ada burung tengah, harus ada burung atas gitu, biar seimbang. Karena burung bawah, burung tengah, burung atas itu dia manfaatnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi biar punya manfaat sendiri-sendiri ya teman-teman harus kasih burungnya itu ada burung bawah, ada burung tengah, ada burung atas gitu ya. Biar nanti teman-teman bisa menikmati. Nah seperti ini tuh. Kalau manfaat burung bawah atau burung tengah itu banyak loh teman-teman. Kalau yang bawah ini ada puyuh hutan nih, dia itu membersihkan sisa makanan yang ada di bagian tanah, ada di bagian bawah gitu. Nah kalau yang di bagian bawah itu bagiannya puyuh hutan. Nah kalau untuk burung-burung tengah juga dia itu membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon. Jadi makanya pohon di sini tuh dia itu bersih-bersih teman-teman. Nah tuh. Jadi enaknya ya seperti ini kalau punya kandang burung aviari. Kita bisa kasih makan burung-burungnya gitu. Jadi mereka kalau teman-teman itu udah tahu atau udah paham, nanti walaupun mereka berebut, mereka nggak mungkin berantem teman-teman. Jadi mereka hanya berebut makan saja, nggak mungkin berantem tuh. Kayak ini kan dia tuh paling dia berebut makan ketika udah di ini ya, udah ada di mulutnya burung lain. Nah itu nanti biasanya direbut gitu. Cuma itu aja sih teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan boleh di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar
kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari dan burung apa saja yang bisa masuk di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk gitu. Jadi nanti sama-sama bermanfaat lah. Yang belum tap-tap layar juga boleh, silahkan di tap-tap layar dulu. Nah, ini istimewanya puyuh hutan seperti ini. Ketika jantan dia dapat makan, dia nggak mungkin dimakan sendiri, teman-teman. Contohnya seperti ini tuh. Kalau yang jantan dia dapat makan, pasti dikasih ke betinanya. Nah, ini yang setia ini seperti ini. Nggak kayak kalian. Kalau kalian udah dapat makan di luar ya nggak bakalan kasih makan buat yang di ini ya, yang di rumah. Jangan begitu, nggak boleh. Tumben ini yang jantan cucak hijau ini lambat makannya nih. Nanti ayam hutannya juga kita kasih makan jangkrik loh ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ayam hutan itu nanti kita kasih jangkrik juga untuk yang ayam hutan. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silahkan di kolom komentar. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar. Yang belum follow hostnya juga boleh silahkan di follow hostnya. Siapa tahu nanti teman-teman pengen pelihara ayam hutan, pengen pelihara burung. Jadi nanti teman-teman udah tahu nih burung apa yang cocok dimasukkan di kandang aviari dan burung apa yang tidak boleh. Nah, di sana kita lihat ada burung manyar yang sedang bikin sarang tuh. Jadi burung manyar ini udah bikin sarang yang keberapa kali tuh. Karena burung manyar ini udah banyak nih. Nanti teman-teman juga kalau burung manyar ini udah banyak banget, nanti teman-teman bisa mengadopsi ya burungnya, bisa mengadopsi gratis teman-teman. Jadi untuk beberapa burung yang di sini kalau nanti udah produksi kita adopsikan gitu ya. Jadi makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya harus di follow hostnya, jangan sampai enggak ya. Nah ini kebetulan udah ada 6 ekor apa ya, ada 6 ekor untuk burung manyarnya tuh. Itu di atas kelihatan ya, kelihatan dia sedang bikin sarang. Ini kalau udah makan seperti ini dia anteng teman-teman.
burung-burungnya udah anteng. Dia tinggal mandi, terus nanti sedikit berjemur. Nah, kalau udah seperti itu, nanti dia baru masuk ke pepohonan untuk melakukan eh, ritual tidur malam gitu. Bukan ritual itu ya. Jadi itu tetap memang harus tidur. Nah, jadi seperti itu. Makanya buat temen-temen nih yang belum follow hostnya, wajib wajib ya, wajib di follow hostnya. Ini nanti kita juga ini ya teman-teman, kita juga nanti kasih makan burung-burung yang ada di sana, kasih makan ayam hutan juga. Ayam hutan ini kita kasih makan jangkrik juga loh teman-teman. Jadi bukan hanya burungnya yang dikasih makan, bukan hanya burungnya, tapi tetap ayam hutannya kita kasih makan. Karena ayam hutan ini juga butuh butuh ini ya, butuh asupan proteinnya teman-teman. Jadi kita tetap Nah, kita udah dapet jangkriknya lagi teman-teman. Jadi kita ke ini ya, ke sana, ke ayam hutan. Ayam hutan juga harus makan jangkrik. Ini udah kenyang, kalau udah kenyang seperti ini dia. Tuh, tinggal bunyi kayak gitu. Kalau udah kenyang pada anteng. Nah, ini lu saatnya makan. Karena dia itu tipikalnya galak, jadi ya dikasih makan dikira mau berantem. Nah, dia juga tipikal yang setia teman-teman. Untuk ayam hutan ini dia itu tipikal yang setia. Jadi kalau biasanya dia dapat makan, dia kasihkan ke ini yang betinanya. Cuma betinanya itu di atas, dia nggak mau turun. Mungkin dia nggak mau makan yang enak-enak gitu ya. Nah, ini yang jantan kita kasih 10 ya. Biar buat nambah stamina dia.
Nah, ini kita ada kacer, burung kacer juga satu pasang. Kita kasih juga. Nah, ini kita juga ada jalak suren satu pasang, teman-teman. Ini juga kita kasih jangkrik juga nih. Cuma kalau jalak suren ini dia gampang makannya, fur ayam tuh. Paling nanti sebentar lagi dia berantem. Dijual nggak bang ayamnya? Untuk sementara nggak, karena ini masih produksi ya teman-teman. Untuk ayam hutannya masih produksi. Ini kita baru panen telurnya hari ini. Kalau anakannya dijual. Kalau anakannya dijual. Nah, terus di sini ada tempat. Jadi ini pintu masuk di aviari ya teman-teman. Jadi nanti kita tempat masuknya bikin rimbun nih, sama nggak tahu nih pohon apa sih. Nah, ini nanti kita bikin rimbun. Terus ini ada kayak kaca gitu ya. Nah, ini sengaja kita kasih kaca biar tujuannya kita bisa mantau burungnya itu dari dalam ruangan tanpa harus mengganggu aktivitas burung-burungnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini ada yang lupa nih, belum dikasih makan. Ada yang lupa tuh, nanti nangis dia. Nih dia. Ini betina, cuma belum kita lepas, teman-teman. Biasanya kalau kita lepas betina ini, dia itu dikejar sama yang jantan. Jadi kalau dia keluar biasanya dikejar sama yang jantan. Tapi nggak apa-apa. Biar bisa melatih, kita keluarin. Nah, kita udah keluarin dari sangkarnya ya. Cuma dia masih manja, teman-teman. Makanya harus disuapin. Ini yang jantan belum datang aja nih. Kalau yang jantan datang ke sini, udah pasti dia dihajar. Makanya nih kita belum kasih keluar tadinya. Tuh yang satu aja di sana dihajar sama dia. Tuh. Karena dia terbangnya itu masih lembek, teman-teman tuh. Jadi kasihan. Ini sama-sama betina sebenarnya sih. Nah, ini karakternya seperti ini ya teman-teman. Kalau burung murai, kalau dikejar sama musuh, dia itu ngumpet gitu ya. Ngumpet di tempat yang
nyaman, dan nanti dia itu nggak mau makan, dia itu ngumpet terus. Nah nih, jadi nanti dia itu ketakutan teman-teman tuh, jadi ngumpet di tempat yang sepi sunyi gitu ya, dan dia itu nanti nggak keluar berapa hari, dan nanti akhirnya dia itu mati karena nggak makan. Makanya ini belum kita keluarin, kita belum berani gitu ya. Nah ini juga buat pengalaman teman-teman ya. Jadi biasanya itu kalau belum berjodoh, burung murai batu itu saling kejar-kejaran, walaupun di tempat yang luas seperti ini dia tetap kejar-kejaran teman-teman. Dia kejar-kejaran, nanti kalau yang nggak kuat biasanya itu yang betina itu dia ngumpet kayak tadi itu ya, ngumpet di suatu tempat, dan nanti dia matinya nggak karena nggak makan teman-teman, bukan mati karena diberantemin, itu nggak sebenarnya ya teman-teman. Jadi kebanyakan dia itu mati karena nggak makan. Nah ini juga buat referensi teman-teman ya, biar nanti teman-teman juga paham. Karena teman-teman harus paham. Teman-teman harus paham tentang ini. Jadi kalau misalkan nanti proses penjodohan, teman-teman itu udah nggak kaget gitu. Karena banyak teman-teman yang nggak tahu. Saya punya wambi, betinanya mati sama jantannya. Sebenarnya bukan mati karena jantannya. Karena si jantan biasanya udah birahi, terus dia itu ngejar betinanya sampai dapet. Nah, ketika udah dapet, dia dicengkram. Nah, ketika udah selesai nyengkram, biasanya si betina itu ngumpet gitu ya. Jadi si betina itu ngumpet biasanya kayak tadi itu, kayak murai. Kalau yang nggak kuat, nah kalau di sini kan kita ada 3 ekor betina, 1 jantan. Nah ini jantannya. Tapi dari 3 betina ini dia udah mampu menghadapi jantannya. Kalau dikejar ke sini, dia lari ke sana. Nah dan seterusnya. Terus si betina yang di sini tuh udah nggak ngumpet, karena dia tahu tempat makannya di mana, tempat minumnya di mana gitu. Kalau yang bahaya itu justru yang nggak tahu tempat makannya di mana, tempat minumnya di mana. Nah itu harus diperhatikan juga sama teman-teman ya. Nah ini kita ke atas dulu ya, kasih makan burung jagal Papua. Kebetulan di atas kita ada, nanti kita sambil lihat kandang aviarinya dari atas gitu ya. Nah ini telurnya kita simpan dulu teman-teman. Ini telur ayam hutan, takut pecah. Nah ini kita simpan. Ini masih gelap di sini ya. Wah udah gelap, masih gelap. Di tempat kita udah gelap. Tapi di dalam rumah. Nah ini kita naik ke atas ya teman-teman. Kita naik ke atas, kita kasih makan burung jagal Papua. Nah ini dia. Kita ada 1 ekor burung jagal Papua. Nah ini kalau tampak dari atas ya teman-teman, untuk kandang aviari seperti ini. Tuh.
Jadi kita di dekat jalan provinsi, jadi enak. Ini dekat jalan provinsi tuh. Terus di sekeliling kita juga masih ini teman-teman, kayak hutan-hutan gitu ya, kayak pohon bambu, pohon jati tuh masih ada pohon jati. Nah ini burung jagal Papua. Ini kalau makan jangkrik juga banyak ya teman-teman. Ini sekali makan 20 ekor. Ini suaranya kenceng banget teman-teman burung ini. Burung jagal Papua ini suaranya bagus. Terdengar sampai ke mana-mana ini. Nah ini kalau sekeliling ini ya kita ya, kalau tampak sore hari ini, kalau kita di atas kandang aviari itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau lihat pemandangannya itu cukup lumayan lah. Biasanya di sana itu Gunung Slamet kelihatan. Nah ini kalau dari atas kandang aviarinya seperti ini teman-teman tuh. Ini tampak dari atas ya. Tampak dari atas untuk kandang burung aviarinya. Karena banyak yang nggak percaya kalau kita menggunakan jaring karamba nih. Nih ya. Nih kita pakai jaring karamba tuh. Dan dia itu kuat. Nah ini penampakan kalau kita dari atas ya teman-teman ya. Untuk kandang burung aviarinya seperti ini. Nah kita kebetulan juga ini ya dekat rumah kita itu dekat jalan provinsi.
Jadi kalau sore hari seperti ini penampakannya teman-teman, kita bisa lihat kendaraan lalu lalang setiap hari ya, pagi sampai sore. Nah, sehubungan ini udah 1 jam lebih 10 menit. Kita biasanya itu cuma 1 jam gitu ya. Kalau live itu biasanya kita 1 jam. Jadi ini udah lebih. Nah, ini penampakan dari atas ketika kita di atas kandang burung aviari. Buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya biar teman-teman bisa dapat informasi terus tentang kandang burung aviari, tentang ayam hutan, tentang pembuatan kandang burung aviari. Nah, jadi yang belum follow silahkan di follow. Nanti biar teman-teman itu paham ya tentang kandang burung aviari. Nah, ini kita off dulu ya teman-teman ya. Kita mau beres-beres. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sore hari ini udah hadir di live-nya kita, dan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih buat teman-teman semuanya.